Sumpah berat banget. Mana panasnya. Banyaknya suku di Indonesia membuat beragam pula tradisi yang ada di tanah air. Tak terkecuali permainan tradisionalnya pastinya beragam juga ya. Amazing trip always amazing. Ya, nah sekarang gue lagi ada di Desa Blantatatin di Kabupaten Sika dan gue lagi mau mainan tradisional nih di sini sama anak-anak dari sini. Nah permainannya ini namanya apa Pak? Sugok Kleteng. Nah permainannya kayak apa? Penasaran kan? Kita lanjut aja main. Oke, amazing trip always miss you. Sesungguhnya permainan tradisional ini menggabungkan dua jenis permainan tuh. Pertama, permainan pukul tempurung dan yang kedua, lempar kemiri atau yang disebut juga keleteng. Ya, permainannya benar-benar menarik banget. Jadi sebelum mukul batok tuh, kita harus lari dulu tuh, zigzag, ngelilingin si batok yang dijadiin pin. Jadi batoknya itu nanti kita pukul kayak dia tuh, pukul kayak gitu sampai jatuh. Nanti sehabis di situ kita harus ngelempar kemiri. Jadi di sana ada kemiri yang udah didiriin gitu di atas bambu. Kita harus ngelempar kemiri sampai dapat. Nah, kemiri yang kita dapetin itu adalah hadiah dari kita. Oke, gue lari. Wah! Nah, kesulitannya adalah, jadi karena emang namanya baru dan pemula untuk mukulnya, dari tadi gue melocet mulu nih bagian pukul memukul nih. Nah, kayak gini nih, kayak dia tuh. Dia paling jago nih di tim gue. Tuh kan, kena! Gokil! Wuh! Wuh! Nah, waduh, ini kemiringnya ada 3 ya? Nah, jadi permainan keleteng atau kemiri ini, jadi kemiringnya itu dilempar ke atau barisan kemiri yang di bawahnya dikasih bambu. Jadi kemirinya harus dilempar dan harus kena. Nah, kalau misalnya kena kan otomatis dia goyang tuh. Nah, kemirinya jatuh. Nah, seberapa banyak kemirinya jatuh, nah itulah kemenangan kita. Oke, ayo lo. Ayo sampai kena, ayo lo. Wah! Hitung. Nah, ini nih kemenangan kita nih. Coba sini hitung lo. Ada berapa lo? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 8. Bilang lo ada 8. Ada 8. Wih, kita menang 8. Yuhuu. Nah, permainan tradisional seperti ini harus terus kita lestarikan dan jaga ya, agar tidak tergerus perkembangan zaman yang semakin modern. Luasnya perairan Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, membuat kekayaan laut kita sangat melimpah. Saya pun jadi penasaran nih dengan potensi laut yang ada di Kabupaten Sika ini. Amazing trip always amaze you. Halo, nah gue lagi ada di Desa Parumaan Kabupaten Sika dan gue lagi sama Om Rudi nih. Om Rudi ini adalah nelayan tradisional di sini dan kita mau mancing gurita secara tradisional. Gue penasaran sih gimana sih caranya mancing gurita dengan cara tradisional. Pakai apa Om mancingnya Om? Pakai umpan pocong. Wah, unik banget. Jadi ini pakai umpan ini untuk mancing guritanya namanya pocong. kayak gurita-guritaan gitu ya Om. Waduh, oke Om lanjut Om. Memancing gurita memang banyak cara yang dilakukan nih. Kali ini kita menggunakan teknik umpat pocong alias gurita-guritaan. Saya coba ya Om ya.
mau nyobain nih. Oh. Jadi caranya cuma ngasih umpannya pakai tali senar ini. Nanti guritanya nyamperin sendiri nih Om. Iya. Seru juga. Waduh. Oh. Jadi caranya kayak gini nih mancingnya. Jadi emang kepalanya harus ditenggelamin dulu setengah gitu buat ngecek apakah dapat guritanya atau enggak, sambil umpannya diturunin pelan-pelan gitu. Ya juga ya. Umpan pocong yang diturunkan ke dasar laut kemudian digerakkan pelan-pelan, seolah umpan ini adalah gurita sungguhan. Yuhu, semoga berhasil Om, semangat, semangat! Nah selain itu kakinya ini berfungsi sebagai pendayung, loh. Jadi kepalanya di sini, kakinya di situ ngedayung-dayung. Seru juga. Amazing trip always miss you. Waduh, udah dapet belum Om? Wah, dan gak cuma saya aja nih yang lagi mancing gurita. Jadi ada 2 orang di belakang kita juga nih, para nelayan-nelayan gurita juga pada tengkurap semua di belakang. Menarik sekali ya. Wah. Dan ini tengkurap nggak sembarang tengkurap loh. Ini juga butuh skill, karena kalau nggak pinter-pinter banget bisa balik ini sampan. Saya aja udah goyang-goyang nih sampannya. Saat ini, saya dan Om Rudi memancing di kedalaman 4-5 meter. Biasanya, habitat gurita berada di kedalaman 4 hingga 200 meter dan berada di terumbu karang tuh. Saya jadi penasaran nih, gimana rasanya tengkurap di sampan kayak nelayan gurita di sini? Wah Om, aku mau coba dong Om. Coba mancing gurita. Oke, coba ya kita. Ini harus pakai masker. Oke. Ya, ada di sini Om ya. Hati-hati aja nih, biar sampannya nggak kebalik. Jagain ya Om. Amazing trip, always miss you. Wah ini kayaknya dapet nih. Aduh. Ayo Om, tarik Om. Waduh, dapet nih. Wih. Fresh from the ocean. Waduh, nah ini nih tentakelnya nih. Tuh. Wah, berlendir. Oh, wah si Om nih dapet nih. Waduh, dapat kah Om? Coba kasih lihat Om, guritanya. Waduh. Gurita merupakan hewan moluska dari kelas Cephalopoda. Hewan ini hidup hampir di seluruh lautan loh, mulai dari lautan tropis sampai ke kutub utara dan selatan juga tuh. Waduh, kayaknya mau dapat lagi nih. Ayo Om. Lumayan gede nih kayaknya nih. Wah bener kan. Waduh, ini sih, aduh berat banget. Jumbo. Wah, kalau begini kayaknya udah cukup deh buat saya makan nanti. Gurita merupakan salah satu hasil laut yang bernilai ekonomi tinggi loh. Potensi gurita yang besar membuat ekspor gurita Indonesia
menjadi nomor 1 loh di dunia. Wow, mantap ya. Gurita memang biasa digunakan sebagai bahan masakan oleh warga pesisir. Karena mayoritas warga pesisir berprofesi sebagai nelayan. Jadi gurita pun sering mereka dapatkan tuh ketika pulang melaut. Saya pun seneng banget nih diajak masak gurita bersama mama-mama Desa Dar Pantai Kabupaten Sika. Jadi kita mau masak kubit santan. Bu, ini udah cukup halus belum? Sudah ya? Bagian gurita yang paling nikmat dan enak itu adalah tentakelnya. Nih, makanya mama ini potong-potong tentakelnya saja untuk kita hari ini. Gitu. Tapi sebelum nanti kita tumis bersama santan, kita harus rebus dulu ya, Mas? Saya lagi nyiapin santan, ibu lagi apa itu bu? Numbuk serai. Jadi bumbu-bumbu juga udah siap, guritanya juga udah direbus dan itu udah dihilangin airnya. Oke, masukin bu bumbunya bu. Oke, Ari biar saya yang ini. Waduh, wanginya ya udah nikmat banget nih. Oke bu, udah nih bu. Terus diapain? Guritanya dimasukin. Ayo, mari masukin gurita. Sudah cukup ya ibu ya. Mari kita masukkan santan. Santan selain sebagai penambah cita rasa gurih pada masakan, juga agar masakan lebih kental tuh. Ya. Oke, ini udah mateng nih. Sini bu. Udah bisa kita angkat. Gurita kuah santan sudah siap dinikmati. Amazing trip, always miss you. Selain enak, gurita pun kaya akan kandungan nutrisi loh. Salah satunya zat besi. Zat besi ini baik untuk pertumbuhan dan menjaga kesehatan tubuh tuh. Wow, mantap ya. Jadi guritanya nih empuk banget dan nggak amis sama sekali karena rempah-rempahnya nih berasa. Tiap sudut penjuru tanah air selalu menawarkan pesona yang berbeda. Tak hanya menyuguhkan indahnya bentangan alam, kegiatan seru masyarakatnya pun memiliki daya tarik tersendiri. Amazing trip, always amaze you. Halo, ya, nah sekarang gue lagi sama masyarakat Desa Tiusora dan kita lagi mau ngejinakin kuda liar. Pasti seru kan? Nah, di sini ini ada 3 kuda kan? Nah, yang 2 ini udah jinak nih karena ada tali kekangnya. Nah, yang liar tuh yang kayak gitu tuh. Tuh, yang di depan. Tuh belum ada tali kekangnya dan kita lagi berusaha untuk ngejinakin dia. Pasti seru. Amazing trip, always miss you. Duh, jadi deg-degan nih. Ini kali pertama saya mengikuti kegiatan seperti ini. Doakan berhasil ya. Cara pertama untuk menjinakkan kuda adalah menggiring kuda liar ini secara pelan-pelan. Nah, contohnya tuh. Dia udah mau ngikutin kita kan. Tuh, pelan-pelan dia udah ngikutin kita tuh. Itu udah kemajuan besar tuh buat kita. Nah, caranya juga bisa mungkin dengan
dengan cara kita ngegiringnya pakai pancingan, kuda pancingan nih seperti ini nih. Ini indukannya dia nih, induknya si kuda liar itu. Jadi dia akan ngikutin. Ini udah mulai mau dijinakkan, jadi harus pelan-pelan agar tidak terjadi maksudnya sesuatu hal yang mengagetkan, agar dia gak berasa nih ketika mau dijerat sama bapaknya. Menarik sekali. Akhirnya dia berhasil kejerat juga. Aduh. Emang ini bener-bener mereka udah liar kan, bisa lihat perbedaannya. Kalau misalnya emang kudanya udah jinak, mereka diikat tali akan diam. Tapi kalau emang masih liar, tuh butuh bantuan 3 orang untuk menjinakannya. Nah, buat ngikat tali aja butuh effort yang luar biasa nih. Menjinakkan kuda seperti ini nggak bisa dilakukan sembarangan ya. Harus dilakukan oleh ahlinya karena risikonya besar. Untuk melihat dari dekat seperti ini pun saya juga harus tetap hati-hati. Bahkan saya harus mengikuti arahan om-om di sini biar tetap aman. Wow, ini tenaga kudanya besar banget. 3 orang aja masih kewalahan. Oke, gimana Om? Jadi dia masih berusaha ngeronta-ronta. Kenapa semuanya harus ada berada di depan termasuk saya? Karena gak boleh ada di belakang kuda. Karena kalau misalnya ditendang sama kuda itu bahaya banget. Nah, tujuan untuk menjinakkan kuda ini macam-macam. Ada yang bisa buat belis atau lamaran. Ada yang untuk dijual. Nah, kalau kuda ini, si Romeo ini, dia tuh untuk dipelihara. Jadi si Romeo ini mau dimasukin ke kandang ini sama omnya. Wadah. Nah, ini salah satu trik dari si omnya. Si omnya ini dia tahu caranya untuk menjinakkan kuda. Dia dong tenaganya nggak habis-habis. Padahal dari tadi kita udah jalan-jalan muter-muter, dia nggak capek-capek juga. Baru kali ini nih saya ngelawan tenaga kuda. Sumpah berat banget. Mana panas lagi. Aduh. Aduh Romeo, cepet jinak dong, capek nih. Tapi seru sih. Nah, kegiatan menjinakkan kuda di sini udah ada sejak zaman nenek moyang loh dan terus terpelihara dengan baik hingga kini. Keren ya? Aduh, ini pengalaman pertama saya nih ngejinakin kuda liar. Wah, akhirnya Romeo jinak juga nih. Ya, walaupun belum jinak-jinak banget sih, setidaknya dia sudah bisa dibelai dan lebih tenang. Wah, berhasil dong kami menjinakkan kuda di sini. Hehe. Waduh, nih. Nah, kalau 2 kuda yang ini udah jinak banget nih. Ini saya boleh naikin nggak, Pak? Boleh? Boleh. Yang ini? Ya, Oke, saya boleh coba kah? ya, boleh. Boleh ya. Nah, oke. Ya, silakan. Nah, ini buat alasnya nih. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Ya. Naiknya dari? Naik pelan-pelan, ya. Waduh, Kaki kanan duluan. tapi ini kayak Nah. pendeknya. Pelan-pelan. Gimana nih? Ini pegang ini nggak? Nah, pegang. Pegang ini terus. Aduh, terlalu pendek ini. Oke. Oh ya, ini ya. Pegang ini terus. Terus itunya? Ini biar tarik saja tuh. Wow. Ayo. Wow. Wow. Wah. Oke. Nah, ternyata Mas. Mas, tarik Mas. Oke. Waduh, ternyata di sini kudanya walaupun
walaupun disebut jinak tapi nggak jinak-jinak banget juga. Karena memang di sini pada dasarnya kuda dijinakkan bukan untuk ditunggangi ya, tapi untuk kebutuhan yang lain ya. Amazing trip, always with you. Ya, cara menikmati pantai di negara kita Indonesia ini akan sangat beragam. Apalagi Indonesia mempunyai pantai yang ratusan bahkan ribuan pantai-pantai indah di negeri ini. Nah, dan di Pantai Kedung Tumpang ini gue akan menikmati pantai dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena lo bisa lihat kan di sini itu kita dikelilingi oleh gugusan tebing-tebing yang tinggi dan hempasan air laut dan ombak itu akan membuat sebuah kubangan yang indah. Nah, gue akan berenang di sini seperti jacuzzi pribadi mungkin di Pantai Kedung Tumpang ini. Amazing trip, always miss you. Ada lagi destinasi petualangan di Jawa Timur, pesisir selatannya memang tidak biasa. Ini adalah salah satu kedung atau kubangan air laut yang ada di Tulung Agung. Tuh, kalau dilihat, pesisir Tulung Agung ini berupa batuan ya. Gak heran, banyak terbentuk kedung akibat erosi laut. Ya, ini salah satu kubangan yang tadi gue bilang itu. Cantik banget ya, lo bisa lihat kan hempasan ombak menerpa, terus di situ ada lumut-lumutnya juga. Wah, indah banget. Tapi sayang, kubangan yang ini belum bisa direnangin nih sama gue karena agak sedikit berbahaya juga kan dengan ombak yang tinggi ini. Nah, sekarang gue mau cari kubangan yang bisa gue selamin hari ini. Amazing trip, always miss you. Jangan coba-coba, ombaknya di sini kenceng. Nanti bisa kebawa arus laut kalau tetap nekat. Laguna alami ini sering disebut pantai anti mainstream oleh warga setempat. Pada jam-jam tertentu, warna airnya akan berubah. Kadang toska, bening, atau biru gelap. Ternyata perubahan itu efek pantulan cahaya matahari pada alga di kedung ini. Nah, ini nih kubangan yang dari tadi gue bilang. Nah, kalau di sini aman nih buat berenang-renang. Bagus banget ya. Dan jernih banget, gue bisa lihat tuh dari dasar kubangannya. Kayak kubangan juga gimana gitu rasanya. Ini sih jacuzzi pribadi ya kan. Gue udah gak sabar dibuat nyemplung ke sana. Amazing trip, always miss you. Kalau mau ke sini aksesnya udah bisa dilalui kendaraan kok. Jaraknya dari kota Tulung Agung pun cuma 1 jam. Kalian bisa lebih mudah eksplor surga tersembunyi pesisir pantai selatan ini. Tuh, gaya renang apapun bisa dicoba. Wah, ombaknya bagus banget sih, tapi berbahaya. Jadi berenangnya di sini aja. Wah, gak salah lagi nih. Laguna pribadi saya bisa berenang puas sendirian. Waktu terbaiknya pas pagi hari ketika ombak belum terlalu besar. Kedalamannya memang hanya sepinggang orang dewasa, tapi ada bagian lebih dalam lagi, jadi tetap harus hati-hati ya. Jacuzzi pribadi, yoi. Sambil dikepas sinar matahari. Selamat berakhir pekan. Amazing trip always amaze you. Amazing trip, always miss you.
amazing people, buat kalian yang suka berpetualang di alam bebas, saya ajak kalian menikmati segarnya air Jauh nggak terjun di bawahnya? Sukasada. Destinasi eksotis yang wajib didatangi saat itu ya? berkunjung ke Bali. Udah kelihatan tuh. Widih. Wah, nah sekarang aku lagi ada di Aling-Aling Waterfall nih, di Buleleng ini ya. Waduh, bagus banget tuh di belakang tuh. Nah, aku di sini ditemani sama teman-teman dari Bali aku nih. Kita bakal melakukan kegiatan yang banyak dan seru di sini. Wih, beneran dingin nih air di sini. Saya datang saat pagi dan matahari belum bersinar terik. Makanya air masih terasa dingin. Tapi siapa takut, kami justru menikmati berenang dikelilingi pemandangan yang indah ini. Nah, setelah tadi kita berenang-berenang, kita mau nyoba ini. Itu ada permainan menarik di Aling-Aling Waterfall ya. Itu sliding. Nah, dari situ, belum sampai situ. Seru banget ya. Nah, ini dia salah satu daya tarik di air terjun Aling-Aling. Kami bisa mencoba wahana alami di sini. Nah, sekarang giliran saya nih. Pasti bakaran seru. Amazing Track. Meski lintasannya pendek, sliding ini seru banget loh buat dicoba. Ya, hitung-hitung pemanasan sebelum mencoba yang lebih ekstrim. Ini nih wahana alam lain yang bisa dicoba. Cliff jump. Ada beberapa tingkatan di sini. Teman-teman saya mau coba yang versi 5 meter. Tapi sayangnya saya nggak bisa ikutan karena pernah cedera di tulang belakang. Jadi saya lihat aja teman-teman saya beraksi ya. Wih, nah ini temen-temen aku yang dari Bali lagi pada mau lompat. Ayo, Li. Wah. Abis ini kita bakal melakukan kegiatan yang lebih seru. Wah, ini yang sudah saya tunggu-tunggu. Water sliding dari ketinggian 7 meter. Duh, deg-degan juga nih main perosotan di air sederas ini. Wahana ini terbilang ekstrim, makanya harus dipastikan keamanannya ya. Pakai pelampung dan mesti didampingi ahli. Mana sekarang kita dua nih? Wadaw. Badan dulu kan. Gimana? Oke. Amazing Track, let's make it. Kita habis sliding nih. Aduh, gimana rasanya bermain? Seru banget. Sumpah ya tadi pertama kali gue ngerasain sliding menyenangkan, deg-degan di awal, tapi begitu meluncur dan nyemplung ke air seger. Nah, kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan ke Bali, jangan lupa jalan-jalan ke Aling-Aling Waterfall karena di sini kita bisa fun sekaligus kita bisa dekat dengan alam. Kapan lagi ya? Iya betul. Oke,
Ya, setiap daerah pasti punya ciri khasnya masing-masing. Nah, kali ini saya diajakin nih sama mama-mama dari desa Tiwusora. Kita mau buat makanan khas dari daerah sini, yaitu rumpu rampe atau ngetah. Ya, Maya? Iya. Oke, amazing trip always amaze you. Rumpu rampe atau biasa disebut juga ngetah merupakan sajian khas yang ada di Nusa Tenggara Timur. Hampir di beberapa tempat di NTT bisa dijumpai sajian berbahan dasar sayur mayur ini. Salah satunya Desa Tiwusora, Kabupaten Nd ini. Ini ada sayur paku, ini ada bunga pepaya, ada serai, jahe, ternyata jahe namanya. Oke, nih ada bawang putih, bawang merah, cabe. Ini apa ini, Mama? Oh, ini buahnya. Ini buah pepayanya, ini daun pepayanya. Nah, yang terpenting di sini adalah jantung. Rumpu rampe sendiri berasal dari istilah ramai, banyak, dan beragam. Jadi, masakan ini dinamakan sayur rumpu rampe karena menggunakan bahan dasar yang cukup beragam. Nah, kalau udah habis, ini tinggal dipotek. Dah, ini tinggal direbus bersama sayur-sayuran yang lain, ya Maya? Jadi ini direbus, direbus. Oke, siap kita rebus. Oke, segini cukup, Mah? Ya cukup. Proses perebusan dilakukan juga untuk mengurangi rasa pahit yang terkandung pada daun pepaya, jantung pisang, dan bunga pepayanya nih. Nah, bagian terakhir adalah merebus sayur pakunya nih, karena emang nggak bisa lama-lama dia direbusnya, jadi harus paling terakhir. Nah, sekarang waktunya bikin bumbunya. Ini ada bawang merah, lalu bawang putih, cabenya sesuai selera. Nah, ketika semua bumbu udah diulek, yang paling terakhir nih serainya. Serainya nggak perlu diulek harus sih, cuma dimemarin aja. Tuh. Cukup dimemarin aja. Oke. Siap untuk digoreng. Nah, kalau udah goreng-goreng bumbu kayak gini, aromanya ngenahan enak banget. Lapar. Oke. Aroma harum yang tercipta benar-benar menggugah selera makan saya nih. Duh, perut jadi keroncongan. Ingin segera menyantap masakan favorit masyarakat di sini. Nah, setelah aromanya keluar nih, baru masukin kelapanya. Tuh. Jadi kelapanya emang digoreng sangrai gini. Oke. Nah, setelah itu baru masukin sayurnya nih. Waduh. Kelihatannya udah nikmat banget. Oke. Nah. Dari wanginya aja udah mantep banget nih. Nah, untuk memasak rumpu rampe ini cuma butuh waktu berapa menit, Mama? 10 menit saja. Tapi jangan lupa kasih ini nih, cita rasanya, garam secukupnya. Mantap. Kayak ini udah matang nih dan siap untuk dihidangkan. Ayo, mari makan. Mama nih, sini Mama. Kita makan. Wah, terima kasih Mama. Ini nih
Aromanya enak banget rasanya. Ya ampun. Yang lucunya lagi, mangkoknya gemes. Wih, akhirnya saya menikmati sajian favorit masyarakat NTT. Menurut saya sih, sedikit mirip dengan urap yang ada di Jawa ya. Amazing trip, always miss you. Ngelewatin patahan kejadian bergema dan tsunami suasana merinding banget tuh rasanya. Ya Allah. Berbicara mengenai keindahan alam Nusantara memang gak ada habisnya. Setiap sudutnya menawarkan keindahan dan pastinya membuat siapa saja berdecak kagum. Seperti yang saya kunjungi kali ini nih. Amazing trip, always amaze you. Halo. Nah, gue lagi ada di Pulau Babi, Kabupaten Sika. Waduh, lo bisa lihat kan di sini indah banget. Tuh, lautnya hijau toska. Gue udah gak sabar banget buat nyelam. Pulau ini dinamai Pulau Babi karena dulu warganya banyak memelihara babi. Namun sejak kejadian gempa dan tsunami pada Desember 1992, Pulau Babi ini tak berpenghuni lagi. Hanya digunakan oleh sebagian warga untuk berkebun atau seperti yang saya lakukan ini, menikmati keindahan pasir putihnya. Amazing! Sumpah. Ini sih gue happy banget. Mungkin lo bisa lihat dari muka gue kan yang sumringah ini. Perairan yang masih sangat alami bisa saya rasakan ketika free diving di sini. Benar-benar amazing. Saya pun sampai takjub dibuatnya. Apalagi visibility dalam air pun cukup baik. Mata saya pun dimanjakan dengan keindahan terumbu karang dan ikan yang lalu lalang. Keren. Ya, bukti nyata akibat gempa tsunami yang melanda Maumere pada tahun 1992. Buktinya ada di Pulau Babi masih ada retakan atau patahan berada di tsunami. Setelah kejadian 27 tahun silam, kini bawah laut Teluk Maumere khususnya di Pulau Babi kembali cantik dan menjanjikan keindahan bagi para pelancong yang datang. Karena di sini merupakan salah satu surga bawah laut yang ada di Kabupaten Sika. Sumpah, jadi waktu tadi saya ngelewatin patahan kejadian bergema dan tsunami, sumpah saya merinding banget tuh rasanya. Ya Allah. Wow. Tapi memang ya, semua itu terjadi akibat kuasa Tuhan. Jadi, maka kita harus bersahabat dengan alam. Karena kalau kita bersahabat dengan alam, alam juga akan bersahabat dengan kita. Lokasi patahan gempa ini dikenal juga oleh kalangan penyelam dengan sebutan The Crack. Spot ini merupakan salah satu lokasi favorit karena nggak cuma terdapat patahan gempa saja, aneka biota laut pun bisa kita nikmatin tuh. Letak perairan yang agak terlindung daratan membuat arus laut tidak terlalu besar. Sehingga untuk menyelam menggunakan satu nafas seperti ini jadi lebih mempermudah tuh. Selain itu, laut yang menghadap perbukitan membuat landscape alam menjadi lebih berwarna dan gak flat. Sungguh pengalaman yang luar biasa, bisa free diving di sini. Semoga Laut Maumere terus terjaga agar keindahannya bisa terus dinikmati hingga anak cucu. Dan suatu saat, saya pun akan kembali lagi ke sini. Amazing trip, always amaze you.